Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Salam GKI, hai kids. Sinyan Kuaile adik-adik semua. Selamat tahun baru Imlek. Adik-adik pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, mari seperti biasanya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menghadap Tuhan dulu ya, memohon Tuhan agar memimpin kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih menyertai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami agar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti maksud Tuhan. Tuhan juga pimpin ibu guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan agar boleh disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa hari yang lalu ibu mengadakan sebuah percobaan. Adik-adik, ibu mempunyai sebuah tomat yang busuk. Ini tomatnya, ya, busuk. Nah, tomat busuk ini kita letakkan di sini ya. Ibu juga punya tomat yang segar. Tuh. Nggak busuk ya, mulus, tuh segar, tomatnya segar. Ya. Tomat busuk ini ibu masukkan ke dalam kantong ya adik-adik ya. Tuh seperti ini. Ini tadi tomatnya yang busuk. Lalu dicampurkan juga tomat yang segar ke dalamnya. Nah, ya. Lalu kita bungkus, kita tutup. Ini ya. Kita lihat apa yang terjadi. Mari kita lihat adik-adik, bagaimana tomat yang kemarin ibu simpan itu. Kita buka ya adik-adik ya. Apa yang terjadi? Wah, ternyata tomat yang busuk kemarin sudah semakin busuk adik-adik. Tuh. Sudah keluar airnya dan mengecil ya. Dan lembek. Kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kita ambil tomat yang segar kemarin. Wah, kemarin tomat yang segar kemarin itu ternyata sudah mulai membusuk nih adik-adik. Sudah mulai lembek. Nah, ternyata tomat yang busuk ini bisa menularkan ke tomat yang segar sehingga tomat yang segar ini menjadi juga ikutan membusuk ya adik-adik ya. Nah, sekarang kalau ibu memberikan nama tomat busuk ini adalah teman yang tidak baik. Sebentar ya adik-adik. Nih seperti ini ya, teman yang tidak baik. Nih kita punya tomat ya, teman yang tidak baik. Sedangkan tomat yang tadinya segar ini, yang mulai membusuk ini, kita namakan saya. Ibu namakan saya ya. Nih, saya. Nah, ternyata adik-adik, kalau saya berteman dengan teman yang tidak baik, maka ya kalau mereka kan kemarin ibu taruh tomat yang busuk dengan tomat yang segar bersama-sama ya. Nah, kalau saya berteman dengan teman yang tidak baik, maka ada kemungkinan saya bisa menjadi tidak baik juga adik-adik, ya. Jadi
Persahabatan yang tidak baik bisa berpotensi membuat kita menjadi tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ternyata adik-adik, hal ini juga sudah diperingatkan Tuhan dalam firman Tuhan. Mari yuk kita baca sama-sama firman Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita, yuk kita ambil Alkitabnya yang sudah disediakan. Mari kita buka di 2 Korintus 6 ayat 14a. Mari kita buka ya. 2 Korintus 6 ayat 14a. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ayo kita baca sekali lagi adik-adik ya. 2 Korintus 6 ayat 14a. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Yuk, mari coba kita ucapkan sekali lagi. 2 Korintus 6 ayat 14a. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Ya. Tadi dikatakan ya adik-adik, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang orang-orang yang tak percaya. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berteman, bersahabat dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Nah, seperti tomat busuk ini tadi yang kita namakan teman yang tidak baik. Ya kan, kalau kita berteman dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, maka tingkah laku yang teman kita yang tidak baik itu bisa tertular kepada kita sehingga kita menjadi orang yang tidak baik. Contohnya apa? Contohnya kita punya teman yang tidak taat sama Tuhan, ya, tidak takut akan Tuhan. Nah, dia pastinya kalau hari Minggu nih, dia tidak mau datang ke gereja kan untuk sekolah minggu. Nah, kalau sudah begitu, kalau kita berteman akrab dengan teman seperti itu, apa akibatnya? Kita juga bisa-bisa terbawa. Kita tidak mau datang hari Minggu ke sekolah minggu. Wah, kalau sudah demikian pasti Tuhan sedih sekali ya adik-adik ya. Ya, seperti itu. Jadi Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapannya. Teman yang tidak baik itu, yang tidak taat perintah Tuhan, adalah teman yang tidak mau tunduk pada aturan Tuhan. Yang pastinya hidupnya sembarangan, suka-suka ya. Jadi dia mungkin teman kita itu suka mencontek, suka berbohong, ataupun juga suka berbicara kasar. Nah ya, kalau kita berteman dengan teman yang seperti itu, lama-lama kita juga akan suka berbohong, suka mencontek, dan perkataan kita menjadi yang keluar adalah perkataan kasar juga adik-adik. Jadi ingat ya, firman Tuhan tadi, kita hendaknya jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang untuk orang-orang yang tak percaya. Sudah bertahun-tahun lamanya orang Israel kembali dari pembuangan, yaitu tempat di mana mereka pernah dibuang dan tinggal di daerah asing. Karena kebaikan Raja Kores dulu, mereka bisa kembali pulang ke Yerusalem. Bahkan mereka diizinkan membangun kembali Bait Allah, milik kebanggaan orang Israel. Mereka sangat bersyukur dan bersukacita atas pertolongan Tuhan, atas penderitaan mereka. Adik-adik, ketika umat Allah kembali ke kampung halaman mereka, bukankah di Yerusalem juga sudah tinggal bangsa lain di sana? Mereka bukanlah umat Allah. Mereka tidak beribadah dan percaya kepada Allah Yehova. Mereka adalah penyembah berhala. Orang Israel kembali ke Yerusalem, tetapi banyak dari orang asing itu tetap menetap di Yerusalem. Mereka tidak kembali ke negeri asal mereka. Sejak saat itu, orang Israel dan orang yang menyembah berhala itu tinggal bersama dalam satu kota. Umat Allah hidup bergaul dengan penyembah berhala.
Lama-kelamaan, umat Allah terpengaruh. Mereka menjadi berteman, bersahabat, bahkan ada yang menikah. Lama-kelamaan, tingkah laku umat Allah sama seperti tingkah laku orang yang menyembah berhala. Meskipun umat Allah berhasil beribadah kepada Allah, tetapi hati mereka sudah tidak mematuhi perintah Allah. Tuhan sangat sedih. Nabi Ezra memahami hati Tuhan. Sambil menangis, Ezra memohon ampun kepada Tuhan atas apa yang sudah dilakukan oleh orang Israel, umat Allah. Orang Israel menyadari kesalahan mereka. Karena hidup bergaul dengan orang penyembah berhala, mereka menjadi terpengaruh. Umat Allah hatinya menjadi tidak setia dan taat kepada firman-Nya. Mereka lebih mencintai teman mereka daripada Tuhan Allah. Umat Allah sadar, mereka memohon ampun dan bertobat. Mereka berjanji kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka berjanji, jika ada di antara mereka yang tidak mau kembali bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka orang itu akan dikucilkan. Harta mereka akan disita. Umat Allah mengaku bersalah kepada Tuhan. Mereka berjanji untuk tidak lagi bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Yehova. 2 Korintus 6 ayat 14a. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, adik-adik, marilah ya adik-adik, kita jangan berteman dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Apalagi sampai kita mengikuti tingkah laku mereka. Tetapi hendaklah melalui tingkah laku kita, maka orang-orang, teman-teman kita bisa mengenal Tuhan. Malah mereka nanti akan percaya pada Tuhan. Itu ya adik-adik ya. Dengan demikian kita bisa menyukakan hati Tuhan dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik semua, sekolah minggu kita sudah selesai hari ini ya adik-adik ya. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap pimpin kami agar dalam pergaulan kami tidak mudah mengikuti teman-teman kami yang nakal, yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi berikan kami keteguhan hati agar kami tetap selalu menuruti firman Tuhan dan orang-orang akan melihat, teman-teman kami akan melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan mereka juga boleh mengenal Tuhan. Bapa di surga, kalau sebentar lagi sekolah minggu kami akan selesai, kiranya Tuhan tetap pimpin kami, Tuhan tetap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.